datang dari kota Makassar, di mana Masjid Tua Katangka dan sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Tua Al-Hilal Katangka adalah masjid tertua di Sulawesi Selatan, bahkan termasuk 10 masjid tertua di Indonesia. Masjid yang lebih dikenal dengan nama Masjid Tua Katangka ini didirikan pada tahun 1603 oleh Raja Goa yang ke-14, I Manggarangi Daengman Rabia, yang lebih dikenal dengan nama Sultan Alauddin. Lokasinya berada di Jalan Syekh Yusuf nomor 57, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Marbot Masjid Harum Rahman Daengela menceritakan sejarah panjang masjid tua itu dibangun, bahkan sebelum Raja Goa memeluk agama Islam. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Wahyudin di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Halo, selamat siang rekan Kinan. Baik rekan Wahyu, bisa Anda informasikan bagaimana sejarah dibangunnya masjid pertama di Sulawesi Selatan ini? Baik rekan Kinan dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa salah satu masjid tertua di Indonesia atau yang tertua di Makassar adalah Masjid Tua Katangka, yaitu didirikan pada tahun 1603 Masehi pada masa kerajaan Sultan Alauddin atau Raja ke-14, Raja Goa yang ke-14. Jadi setelah mendatangi lokasi tersebut dan berbincang dengan salah satu marbot masjid, yaitu Harun, mengatakan bahwa sejarah dibangunnya Masjid Katangka itu tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, yaitu pada saat para ulama dari Yaman berkunjung ke Kota Makassar, ke Goa, tepatnya di Kerajaan Goa, dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam ke Raja Goa ke-14 saat itu, Sultan Alauddin. Namun tujuan dari para ulama dari Yaman itu ditolak oleh Kerajaan Goa saat itu karena banyak hal dari ajaran agama Islam yang bertentangan dengan adat istiadat di kerajaan tersebut, sehingga kembali diutus 3 datuk dari Minangkabau, yaitu salah satunya Datuk Ribandang. Nah, Datuk Ribandang inilah yang berhasil mengislamkan Raja Goa saat itu, Sultan Alauddin, sehingga seluruh rakyat kerajaan Goa juga ikut masuk dalam agama Islam. Setelah mereka semua masuk dalam agama Islam, dibangunlah sebuah masjid di daerah yang sangat banyak pohon katangka saat itu. Nah, dari situlah asal muasal Masjid Katangka ini dibangun dan diberi nama Katangka karena saat itu ada banyak pohon katangka yang tumbuh di daerah tersebut. Ya, begitu rekan Kinan. Ya, baik. Bisa Anda jelaskan juga apa makna dari setiap arsitektur yang dimiliki oleh masjid tersebut? Ya, baik rekan Kinan. Jadi Masjid Tua Katangka ini sedikit berbeda dengan masjid pada umumnya yang kita temukan. Jadi pada Masjid Katangka ini pada bagian di atas biasanya pada masjid pada umumnya menggunakan kubah, tapi di masjid tersebut hanya ada persegi 4 yang mengerucut 2 buah. Nah, maksud dari bagian atas masjid tersebut tersusun 2 melambangkan 2 kalimat syahadat sebagai salah satu rukun Islam dalam agama Islam. Kemudian di masjid tersebut juga terdapat 4 buah tiang di dalam masjid. Nah, itu melambangkan bahwa 4 sahabat para nabi yang saat itu melanjutkan syariat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal. Kemudian bagian jendela juga terdapat 6 pada masjid tersebut. Itu melambangkan bahwa rukun iman dalam Islam itu ada 6. Selain itu juga di masjid terdapat 5 buah, itu melambangkan kemudian serta mimbar, dan juga terdapat bendera Islam di dalam masjid tersebut, serta 2 tombak yang berdiri di samping mimbar tersebut. Nah, 2 tongkat ini yang digunakan para prajurit pada masa lampau untuk menghalau jamaah yang berencana atau memiliki pemahaman berbeda pada saat khutbah Jumat disampaikan. Begitu rekan Kinan.
Ya, baik. Selain sholat 5 waktu, apa saja kegiatan yang dilakukan di masjid ini? Ya, baik rekan Kinan dan Tribuners dimanapun berada. Jadi fungsi utamanya sama dengan masjid pada umumnya, yaitu digunakan untuk salat 5 waktu. Nah, selain itu juga digunakan sebagai ketika ada kegiatan hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi. Jadi pada saat Maulid Nabi biasanya ada dua kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan ceramah seperti pada umumnya, dan juga ada acara Maulid Nabi yang dilakukan sesuai dengan adat. Nah, selain itu juga masjid itu digunakan oleh TPA sebagai tempat untuk pengajian. Nah, yang rutin juga dilakukan pada masjid tersebut adalah setiap malam Jumat selalu membaca Yasin antara pada maghrib sampai Isya. Begitu rekan Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Wahyudin untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Marbot Masjid Tua Katangka. Ada Bapak Harun Rahman Daengela. Berikut liputannya untuk Anda. Boleh tahu dulu Pak, nama tak dengan di sini sebagai apa gitu? Jadi saya di sini sebagai juru pelihara Masjid Tua Katangka. Iya. Nama tak siapa Pak? Nama saya Harun Rahman Daengela. Jadi di sini tuh bertugas kurang lebih 17 tahun. Ya, hampir 18 tahun lah saya di masjid ini sebagai juru pelihara. Bisa diceritakan secara singkat sedikit terkait sejarah masjid ini Pak? Jadi masjid ini didirikan pada tahun 1603 pada masa pemerintahan Raja Gua ke-14. Jadi masjid ini dahulunya merupakan benteng pertahanan terakhir. Jadi dahulu ini fungsinya selain sebagai tempat ibadah juga sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah, kalau kita melihat arsitektur masjid ini itu dipengaruhi oleh beberapa budaya. Jadi ada pengaruh budaya Cina, budaya Eropa, budaya Timur Tengah, dan tentunya budaya lokal. Bisa Pak dijelaskan makna arsitekturnya yang ada di sini? Ya, jadi orang tua kita dahulu ini membangun masjid ini tidak mengutamakan modelnya, tapi orang tua kita dahulu ini membangun karena mempunyai makna-makna atau filosofi, termasuk 4 buah tiang penyangga utama ini melambangkan 4 sahabat Rasulullah yang terkenal. Terus pintu masjid ada 5 melambangkan rukun Islam, jendelanya ada 6 melambangkan rukun iman, terus atapnya yang bertingkat 2 melambangkan 2 kalimat syahadat. Kira ada bedanya Pak sebelum pandemi dengan yang sekarang ini? Jadi sangat berpengaruh ini dengan adanya pandemi yang terjadi di Indonesia ini. Pengunjung sebelum adanya pandemi ini saya bisa dikatakan sangat ramai ya, dibanding 2 tahun ini sangat berkurang ya. Jadi dari 2 tahun ini baru sekitar 2 rombongan anak sekolah yang datang ke sini ya. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun bersama dengan wartawan kami, dan terima kasih rekan Wahyudin yang melaporkan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali.